Gitu ya, memang saya selama ini orangnya sebetulnya orang yang sangat easy going, orang yang sangat cuek. Itu yang saya kenal, itu yang saya tahu. Nah. Saya nggak pernah tahu nih cerita ini nih. kisah Nah ini itu nih. makanya semua orang saat itu periode 2008-2009 itu, bahkan sahabat-sahabat saya dari kecil aja sampai bingung. Saya bingung, nggak kenal kamu Irnem. Kita nggak kenal kamu ini dalam beberapa bulan. Ayo wake up gitu. Nah disitulah akhirnya setelah saya tersadar, saya tuangkan ini dalam buku saya ini gitu loh. Dan yang angkat bahwa siapapun kita saat terjatuh atau bahkan terpuruk sekalipun ya, kita bisa untuk bangkit kembali gitu. Kita akan bisa untuk bangkit kembali, bahwa kejatuhan bukan berarti sesuatu yang membuat kita menjadi permanen untuk jatuh. Walaupun saat itu saya jatuh dari titik tertinggi, oke, mungkin sempat saya terjatuh di dasar, tapi kemudian saya sadar kembali dan saya bangkit kembali. Nah, jadi tidak ada sebetulnya hal yang kita bilang bahwa kegagalan itu akan terus-menerus dan akan melekat. Tidak. Bahwa yang namanya kegagalan, yang namanya kejatuhan, yang namanya keterpurukan, yang akan membangkitkan kita kembali itu adalah diri kita sendiri. Nah, itu kenapa saya selama saya agak-agak ngaco seperti itu, saya memang suka nulis. Kebetulan saya memang dari tahun 2000-an itu saya suka nulis. Jadi apa yang saya rasakan, saya tulis di blog saya gitu. Nah, akhirnya tulisan-tulisan itu terkumpul, ya sudah saya jadikan buku yang semoga itu akhirnya itu benar-benar bagaimana saya keluar dari permasalahan saya keluar dari titik keterpurukan saya keluar dari titik minus saya di sisi mental saya saat itu. Nah, inilah sebetulnya puisi. Ya. Oh, oke. Salmon soba. Oke. Ini soba noodles. Ini salmon, ini soba noodle. Ya. Ini pan roast chicken with cauliflower lasagna. Ini lasanyanya itu. Mas, Bukan pakai beef tapi dia pakai cauliflower dan kentang. Oke, cauliflower lasagna. rasanya. Ya, pakai Asik. bumbu saus. Mas, Dasarnya. kok tahu sih porsinya yang besar taruhnya ke yang kecil? Maksudnya fisik nih ya. Nah, iya, aduh. Saya cobain. Oke, baik, lucu sekali. Jadi kita makan dulu nih. Menarik sekali ini makanannya. Silakan. Mbak. Oke. Soba nih. Nah, kebetulan anak saya tuh kan kuliahnya di Jepang. Jadi kalau kita ke Jepang itu makanan ini Betul sekali soba itu. biasa adalah mie dingin biasa memang. Gitu. Gitu coach. Tadi apa tuh coach? Tempat ada yang pertanyaan apa tadi? Motivator ya? Inspirator. Iya tuh. Karena buat saya motivator itu ada di dalam diri setiap orang. Oke. Hanya kenapa saya kalau orang bilang Anda motivator, no, I'm not a motivator. Karena saya hanya berbagi apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya rasakan. Semoga itu bisa menjadi inspirasi orang lain supaya mereka juga bisa mendrive dirinya sendiri. Mereka bisa memotivasi dirinya sendiri. Karena motivator itu dia harus bisa menjadi motivator buat dirinya dia sendiri. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa Ibu Irma Sustika nggak mau disebut motivator, karena motivator itu ada di dalam diri si orang-orang itu sendiri. Iya. Itu adalah hanya orang yang ignite gitu ya, apa sih namanya tuh? Menyalakan ya, dia harus menyalakan lagi, terus menyalakan di dalam dirinya sendiri. Oke, saya hanya memberikan inspirasi dari apa yang memang perjalanan atau semua pengalaman ataupun ilmu yang sudah saya punya. Oke, saya bagikan. Ya, nah, Anda
yang harus termotivasi sendiri. Oke. Gitu. Nanti kalau nggak ada saya nanti, wah nggak ada Bu Irma. Nggak mau ada satu ketergantungan. Betul. Karena itu harus ada di dalam diri orang. Betul, dia harus Apakah bisa itu juga? menumbuhkan. Apakah itu juga yang membuat Ibu Irma Sustika membentuk womanpreneur? Nah, itu apa ceritanya sih? Nah, ini dia nih. Womanpreneur itu betul, itu saat saya baru hidup lagi sebetulnya. Oh, ketika baru hidup lagi. Betul. Jadi 2009 ketika tersadar bahwa Ketika saya selama tersadar. ini saya nih sudah melupakan Ya. pekerjaan saya, karir saya, anak saya yang sulung hampir terlupakan, sadar, oke. Lalu bentuklah ini. Betul. Nah, 2009 itu saya baru masuk ke sosial media. Masuk ke Itu lucu itu ceritanya saya saat saya gimana bikin komunitas itu. Ya. Saya sudah sadar diri ya, sudah balik dari amnesia saya itu. Oke. Oke, terus saya baru masuk ke sosial media, saya gini gitu. Terus saya melihat teman-teman saya gitu. Nah, banyak sekali sahabat-sahabat perempuan yang menganggap bahwa saya hanya perempuan. Oh, hanya perempuan. Iya, saya hanya ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga. Iya, saya nggak bisa punya kemampuan apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya menganggap, aduh, kok merasa paling susah sedunia sih. Oke. Ada masalah kecil rasanya menjadi sebuah big problem yang besar sekali. Nah, dari sanalah sebetulnya akhirnya saya mulai iseng mencoba sambil bersosial media. Sambil bersosial media, kita cerita. Saya suka nulis karena awalnya saya suka nulis. Jadi saya buat sebuah grup di Facebook hal itu ya, di sosial media tentang perempuan. Dan intinya saya mau kasih semangat perempuan aja karena saat itu saya boleh dibilang saya baru hidup kembali. Ya, saya kembali menemukan diri saya sendiri gitu. Oke. Dan saya juga jadi agak gimana gitu kalau melihat teman-teman perempuan masih merasa saya nggak bisa apa-apa, Irma. Saya nggak punya potensi apa-apa. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya cuma ibu rumah tangga. Lu mah enak. Padahal dia nggak tahu tuh ya. Dia nggak tahu. Ini kejadian yang Iya. luar biasa tadi. Dia bilang tuh kamu kan enak, bisa ngomong, Iya. cuma nulis. Kalau udah gitu saya cuma gini, tukeran takdir mau nggak? Kalau dia tahu nggak mau ya. Nah, Jadi pada saat itu Ibu Irma berpikir bahwa oke, mereka mengatakan aku hanya perempuan. Ibu Irma bilang gue juga perempuan gitu kan. Aku hanya ibu rumah tangga, gue juga ibu rumah tangga gitu kan. Oke. Tapi gue bisa bangkit kok gitu kan. Gue juga betul. harusnya bisa dong gitu ya. Oke, Nah, jadi bentuk sementara ini. dia punya semuanya cukup. Oke. Saya bilang keluarga ada, ada. Keluarga ada. Rumah ada, ada. Oke. Anak-anak ada. Terus yang nggak ada apa? Nah, loh. Yang Saya ada bilang gitu, apa? yang nggak ada apa? Ayo kamu tanya saya coba. Oke. Saya bilang gitu, ini nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada. Apa yang tidak dia miliki, tapi Ibu Irma miliki. Iya. Oke. Tapi saya punya keyakinan bahwa perempuan itu bisa. Oke. Ya. Perempuan itu bisa. Oke. Perempuan itu harus mandiri. Perempuan harus mandiri. Oke. Perempuan harus percaya diri. Percaya diri. Oh. Bisa percaya diri. Ya. Oke. Jadi di sana intinya bahwa saya ingin mengajak teman-teman perempuan saat itu bahwa perempuan itu harus mandiri, perempuan itu harus percaya diri. Ya, kemandirian atau rasa percaya diri perempuan bukan berarti buat sombong-sombongan. Betul. Toh kita sudah diberikan segala potensi diri oleh Tuhan. Betul sekali. Terus kalau kita nggak percaya juga berarti kan kita nggak percaya sama yang memberikan. Iya. Itu yang saya sampaikan. Iya, betul. Jadi kami ingin dan saya oke, yuk kita kumpul. Awalnya cuma ngumpul 2-3 orang. Iya. Mbak Irma ketemuan dong. Ayo. Mbak Irma ketemuan dong. Ayo. Jadi ada kopdar gitu kan, kumpul. Ngopi yuk Mbak. Ayo. Ketemu beberapa orang gitu. Terus nyambung yang di daerah. Mbak kita gimana mau ketemu? Nanti ya kalau memang saya lagi ada jadwal keluar daerah, saya lagi ada jadwal training atau seminar, saya pasti sempetin gitu. Jadi awalnya cuma nanya begitu tuh coach. Jadi oke, yuk kita intinya ingin membangun bahwa komunitas ini adalah perempuan itu
tidak harus berkarir, kalaupun tidak bisa melakukan karir di rumah, kita sebagai perempuan harus berani punya mimpi. Perempuan harus berani punya mimpi. Oke. Harus berani memiliki impian, Harus ya. berani. Nah, harus berani. Dan itu tidak sebatas harus di luar di luar rumah. Harus berkarya di kantor. Toh saya dari kantor pulang ke rumah, saya tetap mengejar apa yang saya inginkan. Ya. Nah, orang kan menganggap bahwa kalau mengejar impian itu hanya jadi wanita karir. Tapi di rumah tidak. Saya bilang, you can do it something at home. Apa gitu. Apa yang kalian suka? Apa yang teman-teman suka? Jadikan itu awal. Jadi punya hobi apa? Punya hobi apa? Kebiasaan apa? Itu bisa menjadi awal dari sebuah bisnis ya. Betul. Bangun aja sesuatu yang kecil-kecil dari rumah dulu. Iya, betul. Ya kan? Senang masak, bisanya di daerah dapur. Jadikan aja dapur jadi Jual kacang goreng, mie goreng, nasi bahkan uduk. ada loh yang hebat loh. Apa? Ya. Yang tadinya bisa nggak bilang nggak bisa apa-apa, itu saya cuma bisa masak Mbak Irma. Oke, itu jalanin. Itu dia bikin apa dia? Bikin makanan rumahan, tapi diekspor loh Sekarang dia ekspor ke Singapura. Wow. Jadi Tadi dia every nggak bisa apa-apa tuh ya? nggak bisa apa-apa Nggak katanya. bisa apa-apa, karena dia belum melihat bahwa dia memiliki potensi di dalam dirinya. Betul. Akhirnya udah ngobrol, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Iya. Kemudian Jadi kebetulan ada temen keponakannya datang nyobain makanannya ternyata enak. Tante mau nggak? Saya mau dong pesen. Mau nggak kalau kirim ke Singapura? iyalah. Jadi every week itu setiap minggu dia harus mengirimkan makanan ke Singapura. Jadi cuma oseng-oseng. Iya. Wow. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu dia nggak sadar kalau dia punya potensi, punya kemampuan yang luar biasa, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Padahal itu lihat, sampai ada yang tadi keponakannya nyobain itu minta kirim ke Singapura. Iya. Oke deh. Iya. Dan itu banyak sekali, banyak sekali gitu. Ya. Jadi ada yang bikin frame itu cantik sekali, pakai bahan perca-perca gitu ya. Jarang sekali kan. Mungkin kalau masuk di salah satu toko-toko yang sudah bilang high ya. Saya bilang ini bagus sekali. Karena kita sering mengadakan kegiatan gitu, saya bikin bazar sama-sama atau bikin talk show sama-sama. Biasanya tuh kami meminta mereka, ayo tampilin produknya. Iya. Tampilin produknya. Ada satu teman juga, satu anggota kita ya, dia bawa sih produknya. Datang, produk kamu mana? Ada Mbak. Mana? Ini di tas, dikeluarin. Loh, kenapa nggak dipajang? Memang orang mau. Oke, percaya diri lagi tadi. Percaya diri Yang kurang. lagi. Memang orang mau. Oke, mana sini produknya kamu sana. Oke, saya angkat dong. Ini nih produknya. Saya bilang gitu kan. Sebuah frame cantik sekali gitu kan. Dan saat itu juga semua peserta pada, mau dong pesan. Nah, jadilah bisnis. Oh iya, tumbuhlah rasa percaya diri. Iya. Nah, banyak sekali beragam itu di Womenpreneur. Jadi kita, saya sih inginnya bahwa di sana kita sama-sama berbagi. Sama-sama berbagi. Iya, kita sama-sama berbagi karena komunitas itu lebih kepada, yuk kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Gitu. Yang punya ilmu kasih ilmu. Iya, yang punya ilmu kasih ilmu ke yang belum. Kalau yang belum belajar. Belajar. Nah, mau yang mana nih? Mau ilmu yang mana? Ya. Banyak sekali pilihannya. Betul. Dan semua di dalam. Gitu. Jadi ya cukup senang sih melihat akhirnya teman-teman ya bangkit, teman-teman bisa, oh iya ya, saya bisa melakukan yang saya mau, saya bisa menghasilkan uang, saya bisa mencapai impian saya itu walaupun dari rumah. Itu sangat luar biasa sekali. Ya. Gitu. Dan sebetulnya ibu-ibu rumah tangga ini dengan tadi tuh bisnisnya yang cuman misalnya masak yang diekspor tadi, kemudian frame yang katanya emang laku itu terus akhirnya banyak yang pesan. Sebetulnya mereka bisa menjadi bagian dari tulang punggung keluarga ya. Iya, sangat. Ya. Sangat. Karena perempuan itu adalah penopang ekonomi. Penopang ekonomi. Ya, penopang ekonomi keluarga. Ya.
Ya. Saya senang sekali mengatakan bahwa perempuan adalah penopang ekonomi keluarga dan penopang adalah sekoci bagi ekonomi keluarga. Bisa jadi mungkin dia kan bukan hal yang utama, Ya. karena hal yang utamanya adalah suami. Ya, jadi kapal utamanya besarnya si suami ini. Dia Iya, sekoci ini. tapi harus sekoci itu kan harus kita pastikan ready dong. Ready dong, ya. Kalau sekocinya tahu bocor atau Ya, sekocinya oke. rusak pada saat Kapalnya kapal karam ada sekoci. ada sekoci, tapi kalau Tenggelam, kecoinya kan? Nah. sekocinya nggak siap, Betul. tenggelam semua kan. Betul. Nah, itulah saya mengatakan bahwa perempuan itu adalah penopang ekonomi keluarga dan sekoci bagi keluarga. Oke. Oh, saya senang tuh. Penopang ekonomi keluarga dan Sekoci bagi keluarga. Yang namanya sekoci harus siap, kapanpun harus ready. Iya. Karena kita tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Ya, betul sekali. Ya, Jadi semua harus siap. semua harus Menjadi siap. sekoci. Semua harus siap dan persiapkan sekocinya itu. Jangan sampai pada saat dibutuhkan baru tahu kalau oh diri kita tidak siap nih. Si sekoci ini tidak siap. Si sekoci tidak bisa jalan. Padahal sekoci harus menghantarkan isi dari satu kapal induk tetap berjalan. Nah, itu. Apa sih kegiatan-kegiatan dari womanpreneur ini? Kegiatan-kegiatannya kita cukup banyak ya Banyak kita. ya? Apa aja misalnya? Awalnya kita lebih sering berbagi. Oke. Ya, banyak kita kumpul, berbagi, kita sharing. Nah, lucu kalau di kita, Ya. ya. Jadi kalau saat kumpul itu kita sebutnya talk show, Talk show. ya, mini talk show. Mini talk show. Saya tidak ingin hanya saya yang bicara. Karena kalau saya yang bicara mungkin orang udah bosen kalau Ya. ngeliat saya, ya Irma lagi yang bicara. Atau orang mengatakan, ya terang aja Bu Irma, kan sudah punya ini, sudah punya itu gitu loh. Oke. Saya selalu mengajak teman-teman yang memang punya cerita bagus atau punya perjalanan bagus dalam membangun usahanya. Oke, saya angkat. Kamu sharing cerita. Sehingga yang lain gini, oh iya, bisa. Dia bisa, saya pun bisa dong pastinya gitu. Jadi di setiap pertemuan tuh selalu kita ambil yang seperti itu gitu loh, yang punya kisah-kisah inspiratif. Kenapa? Makanya komunitas ini saya kasih dari awal kita membuat sebuah visi dari komunitas ini adalah Be Inspiring Woman. Be inspiring woman, menjadi Wanita yang menginspirasi.